Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Yuk, mumpung masih pagi, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau ucapkan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita bersama-sama ulangi dari awal dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Saat pagi hariku datang, ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ruhku
kami akan kembali memuji nama Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di setiap hati kami. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama mau kembali memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi apa kak? Ku kalahkan musuh. Yuk, sama-sama pakai gerakan. Ikutin gerakan kita ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kayaknya kurang semangat ya. Ajakin orang tuanya yuk buat sama-sama bergerak juga. Kita sama-sama memuji Tuhan. Dan setiap ada kata lompat tembok tuh kita harus loncat. Makin lama semakin tinggi ya loncatnya. Yuk, ku kalahkan musuh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih tinggi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan lompat dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, terakhir ya, ku kalahkan musuh. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau tenangkan hati kita mau datang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
kesempatannya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan pagi hari ini kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami dapat duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong juga agar setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah ikut nyanyi kan? Sudah. Tadi sudah ikut berdoa? Ikut memuji Tuhan, bergerak? Bagus, pintar. Kak Ina berharap meskipun ibadahnya di rumah, kalian tetap semangat memuji Tuhan ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah meskipun online ya. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, dan tetap membaca firman Tuhan selama kalian di rumah ya. Ya, Kak Ina juga berharap kalian selalu sehat dan menjaga kesehatan baik rohani maupun jasmani. Nah, pagi ini sebelum Kak Ina cerita, Kak Ina mau tanya dulu, minggu lalu masih ingat nggak ceritanya apa? Minggu lalu ceritanya apa ya? Masih ingat Kak? Betul, minggu lalu ceritanya Yesus dibaptis. Pinter. Yesus dibaptis oleh siapa ya? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Betul. Yesus dibaptis di mana ya? Di Sungai Yordan. Betul. Semuanya pinter, hebat. Berarti mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kisah lanjutannya. Setelah Yesus dibaptis, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Lama sekali ya. Nah, setelah Yesus berpuasa, ada kisah menarik yang akan kita dengarkan sama-sama. Yuk, kita dengerin kisahnya sama-sama. Siap? Siap dengerin kisahnya? Siap. Yuk, kita dengerin kisahnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, sudah pada dengar kisahnya tadi? Dengar ya. Nah, sekarang Kak Ina mau tanya nih tentang kisah yang tadi. Yesus berapa lama ya puasanya? 40 hari 40 malam, betul. Terus setelah Yesus berpuasa, siapa yang datang ya? Iblis. Ya betul, iblis datang buat apa? Buat temenin ngobrol Tuhan Yesus? Buat kasih makan Tuhan Yesus? Totot. Iblis datang buat mencobai. Iblis tahu Yesus lapar, tapi iblis bukannya bawain roti buat Yesus. Waktu Yesus lapar, iblis malah nyuruh gini, ubah aja itu batu-batu menjadi roti. Nanti kan kamu bisa makan tuh. Lapar kan? Lapar kan? Lapar kan? Udah, ubah aja itu. Suruh batu-batu itu jadi roti. Nah, Yesusnya nurut nggak sama perkataan iblis? Enggak ya, Yesusnya nggak nurut. Yesusnya lawan iblisnya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus menang. Iblisnya kalah. Iblis tahu apa yang Yesus rasakan. Yesus merasa lapar. Makanya iblis suruh ubah batu-batu itu menjadi roti. Nah, iblis juga tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi kesel, iblis bisa bisikin kita gini. Udah, marah aja, marah. Marah aja, marah. Kamu pantas kok marah. Marah aja, udah, masa kayak gitu gak marah? Masa kamu diejek-ejek gak marah? Masa kamu diperlakukan gitu gak marah? Udah, marah aja, marah. Atau kalau orang tua kalian suruh, kalian udah, malas aja, males. Udah, gak usah diikutin. Ngapain ikutin? Udah. Pura-pura gak denger aja, pura-pura gak denger. Nah, kalau hari Minggu disuruh ibadah, udah, gak usah ibadah, di skip. Lihat aja nanti terakhirnya, nanti aja, gak usah sekarang, gak usah, gak ada yang tahu, kakaknya juga gak tahu, orang tua juga gak tahu, udah skip aja. Nah, siapa yang suka kayak gitu? Iblis tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi malas, kalau kita lagi kesel, kalau kita lagi marah, iblis senang menggoda kita. Nah, kita harus melawannya dengan firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Iblisnya kalah 1-0 ya. Tapi iblis nyerah nggak ya setelah itu? Iblis nggak nyerah. Iblis mencobai Tuhan yang kedua kali. Tuhan balas pakai firman Tuhan. Iblis juga punya firman Tuhan. Di pencobaan yang kedua, Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, suruh terjun dari atap bait Allah. Yesus suruh terjun sama iblis. Kan ayatnya ada di kitab suci bahwa malaikat-malaikat akan menopang kakinya Yesus supaya tidak terantuk batu. Kan ada ayatnya, ayo. Tapi Tuhan gak kalah. Tuhan balas lagi iblis dengan firman Tuhan. Apa bilangnya? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblisnya kalah lagi 2 kali. Iblis juga tahu tentang firman Tuhan. Iblis tahu tentang isi firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh kalah sama iblis. Lawan lagi dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus
melawan iblis dengan firman Tuhan. 2-0 skornya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi sekali, ke gunung yang tinggi sekali, ke tempat yang tinggi sekali. Terus Yesus dikasih lihat kerajaan-kerajaan dunia yang megah-megah. Dan iblis bilang, semua kemegahan ini akan diberikan kepada Yesus kalau satu syaratnya. Yesus sujud menyembah kepada iblis. Yesusnya mau nggak? Nggak mau. Yesusnya bilang apa? Anyahlah iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Tidak boleh yang lain. Itu bunyi hukum yang ke-1. Ingat gak 10 hukum? Itu bunyi hukum yang ke-1. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah. Dan hanya kepada Allah saja kita harus menyembah. Tidak boleh menyembah yang lain. Nah, 3 kali Yesus digoda sama iblis. Dan 3 kali Yesus menang. Melawannya pakai apa? Lawannya pakai pedang firman Tuhan. Firman Tuhan melawan iblis. Dan firman Tuhan itu menang melawan iblis. Nah, gimana caranya kita bisa melawan godaan iblis? Dengan firman Tuhan juga. Tuhan Yesus mengajarkan kita bisa melawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melawan iblis dengan firman Tuhan kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam hidup kita? Kita tidak punya firman Tuhan dalam pikiran kita. Kita tidak punya firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus diisi. Mengisinya gimana? Dengan cara membaca firman Tuhan, membaca ayat hafalan, merenungkan firman Tuhan. Dan itulah senjata-senjata untuk melawan tipu muslihat iblis. Iblis suka berbisik kepada kita. Udah, ibadah online-nya nanti-nanti aja. Males lah ikut ibadah online. Gak usah lah, gak usah ikut ibadah online. Ngantuk, mendingan nonton, mendingan main, mendingan ngerjain yang lain. Nah, tapi firman Tuhan bilang apa? Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini ibadah online ini adalah salah satu juga cara untuk supaya kita tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, tetap mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah diisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, bagaimana caranya kita bisa melawan setan iblis dengan firman Tuhan? Kalau setan iblis berbisik, udah marah-marah aja, enak aja nyuruh-nyuruh setiap hari, malas tahu, capek tahu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu hukum ke-5. Terus kalau kita lagi berantem sama teman kita, kalau karena teman kita melakukan hal yang gak enak sama kita, terus bilang, udah marah aja marah, bales aja bales. Masa teman kamu kayak gitu, kamu diem aja, bales aja bales. Jangan mau kalah, jangan diem aja. Nanti dia tambah seenaknya sama kamu, bales lebih kejam malah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi musuhmu. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Jadi kita harus serupa dengan Kristus. Tidak boleh serupa dengan setan iblis. Makanya isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Caranya dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat-ayat hafalan. Itu adalah salah satu amunisi, salah satu senjata untuk melawan kuasa setan iblis, untuk melawan tipu muslihat iblis. Jangan mau kalah sama setan iblis. Isilah pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan, ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 4. Yuk, buka Alkitabnya. Udah siap kan Alkitabnya dari tadi? Siap nggak? Siap ya, ada ya di situ. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Kita buka Matius 4 ayat 4.
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan ini adalah hal yang membuat kita hidup, ya. Siapa yang mau tetap hidup? Ya, semua mau tetap hidup, hidup kekal bersama Allah di sorga kelak, ya. Iblis mengganggu setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, karena iblis tidak mau kita tetap memperoleh keselamatan, karena iblis mau kita kehilangan keselamatan, tetapi Tuhan mau kita menjadi selamat. Jadi kalau kita tidak mau kehilangan keselamatan, isilah hati kita dan pikiran kita dengan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, untuk melawan tipu muslihat iblis, ya. Yuk kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini untuk kami mengisi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Kami tidak mau Tuhan menjadi pengikut setan, kami tidak mau menjadi pengikut iblis Tuhan. Kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang dapat mengalahkan tipu muslihat iblis seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, tuntun kehidupan kami supaya kami bisa hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.